Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Suryo Saputro dengan NIM 19051214005 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan membahas tentang routing statik. Routing statik. Tujuan mempelajari routing statik yaitu mengetahui cara kerja routing statik dan juga mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian, routing statik yaitu sebuah routing yang dilakukan oleh administrator secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh administrator, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh administrator. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jumlah jaringan yang cukup besar. Nah, ini ada cara kerja routing statik dan juga keuntungan menggunakan routing statik. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Di sini ada 3 router yaitu router 1, router 2 dan juga router 3. Router 1 terhubung dengan 4 network yaitu PC 1 192.168.1.0/26, PC 2 192.168.1.64/26 dan juga router 2 12.12.12.0/24 dan juga router 3 13.13.13.0/24. Pada router 2 terhubung dengan 3 network yaitu PC 3 dengan 192.168.1.128/25, router 3 23.23.23.23.0/24 dan juga router 1 12.12.12.0/24. Lalu router 3 terhubung ke 4 network yaitu server 1 33.33.33.0/24, server 2 43.43.43.0/24, router 1 13.13.13.0/24 dan juga router 2 23.23.23.0/24. Nah, ini adalah sebuah skema jaringan simulasi routing statik yang saya rasa cukup kompleks ya. Lalu 2 langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC dan juga gateway PC. Langsung saja kita mengarah ke simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah sebuah simulasi jaringan yang sebelumnya sudah saya buat. Kita membutuhkan 3 router dan kita akan menampilkan port terlebih dahulu. Klik option preference always show port label in logical workspace. Kita checklist ya, lalu kita close. Nah, di sini muncul seperti halnya router 1. Router 1 terhubung dengan router 2 dan juga router 3. Router 2 menggunakan kabel serial 2 dan router 3 menggunakan kabel serial 3. Biasanya untuk menghubungkan antara router dengan router kita biasanya menggunakan kabel serial, dan juga antara router dengan PC maupun router dengan server kita menggunakan kabel straight through atau kabel tembaga. Nah, ini juga ada serial 3, serial 2, serial 2, serial 3 dan juga router 1 terhubung dengan PC 1 dan PC 2. Untuk PC 1 menggunakan fast Ethernet 0, untuk PC 2 menggunakan fast Ethernet 1. Lalu di router 2 menggunakan fast Ethernet 0 untuk PC 3 dan untuk server 1 menggunakan fast Ethernet 0 untuk server 3 untuk router 3 dan server 2 menggunakan fast Ethernet 1 untuk server 3. Nah, sudah kita buat, lalu kita isikan kita setting IP address-nya dan juga gateway-nya. Pertama kita klik router, kita lihat di serial 2. Nah, serial 2 ini IP address-nya 12.12.12.1 yang mengarah ke router 2 dan jangan lupa port statusnya kita on kan. Lalu serial 3 IP address-nya 13.13.13.1
dan mengarah ke router 3. Lalu untuk fase Ethernet 0, IP address-nya 192.168.162 mengarah ke PC 1, dan fase Ethernet 1 192.168.1126 mengarah ke PC 2. Jangan lupa port statusnya on. Kita close. Lalu router 2, kita klik serial 2. Nah, IP address-nya 12.12.12.2 mengarah ke router 1, lalu serial 3-nya 23.23.23.2 mengarah ke router 3. Lalu fast Ethernet 0, IP address-nya 192.168.1.254 mengarah ke PC 3 dengan titik 254 ya. Dan jangan lupa port statusnya kita checklist on. Lalu kita close. Lalu kita ke router 3. Nah, di router 3 serial 2-nya IP address 13.13.13.3 yaitu mengarah ke router 1, dan serial 3-nya 23.23.23.3 mengarah ke router 2. Dan jangan lupa port statusnya kita checklist on. Lalu fase Ethernet 0 33.33.33.3 itu mengarah ke server 1. Lalu fase Ethernet 1 43.43.43.3 itu mengarah ke server 2. Close. Lalu isikan tabel routing statik pada router sebagai berikut. Nah, contoh router 1, destinasi tujuan yaitu 192.168.1.128 atau PC 3 melewati router 2, lalu kedua 33.33.33.30 yaitu destinasinya ke server 1 melewati router 3. Lalu 43.43.43.30 destinasi ke server 2 melewati router 3 untuk router 1. Untuk router 2 destinasi 192.168.1.0 untuk router 2 destinasinya ke PC 1 melewati router 1. Lalu 33.33.33.30 destinasinya ke server 1 melewati router 3. Lalu 43.43.43.30 destinasi ke server 2 dan melewati router 3. Untuk router 3 192.168.1.0 destinasi ke PC 1 PC 2 melewati router 1. Lalu 192.168.1.128 destinasi ke PC 3 melewati router 2. Langsung kita isikan tabel routing ini ke simulasi jaringan yang telah kita buat. Pertama kita masuk ke router 1, kita klik routing static. Nah, di sini kita tambahkan network address-nya dengan tujuan router 3 ya. Router 3, lalu ini juga router 2 dan ini juga router 3. Kita cara memasukkannya yaitu kita klik network, kita masukkan mask dan next hop atau gateway yang ada di tabel tadi, dan jangan lupa kita klik add. Kita close, kita masuk ke router 2. Nah, di sini network address-nya 33.33.33.3 dengan destinasi networknya server 1 melewati router 3, lalu server 2 melewati router 3, dan yang terakhir PC 1
melewati router 1. Kita masukkan network mask dan juga Nextcloud atau gateway, lalu kita add, kita close. Untuk router 3 kita lihat network address 192.168.1.0, yaitu destinasi PC1 PC2 melewati router 1 dan juga 192.168.1.128 destinasi PC3 melewati router 2. Kita masukkan network mask dan juga Nextcloud atau gateway, lalu jangan lupa kita add, lalu kita close. Nah, setelah kita lakukan routing, kita akan melakukan pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list, IPv4, ICMP. Seperti biasa kita akan melakukan simulasi pengiriman simbol PDU. So, kita pindah ke mode simulasi. Nah, dua ini kita delete terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk edit filter kita checklist ICMP, dan dua ini akan saya delete terlebih dahulu. Nah, pertama kita akan melakukan simbol PDU dari PC1 ke PC2. Seharusnya langsung bisa dikarenakan masih satu router ya. Nah, dengan router 1 terima ke PC2, PC2 akan kembalikan ke PC1, dan ini sukses. Delete. Lalu kita akan melakukan dari PC1 ke PC3. Kita akan menyeberang router ya. Diimbal ke router 1 diimbal ke router 2 diarahkan ke PC3 dan dikembalikan ke PC1. Oke. Lalu dari PC1 akan kita kirimkan ke server 1. Kita akan melakukan penyeberangan ya dari router 1 ke router 3. Diterima router 1 diimbal ke router 3. Nah, router 3 diimbangkan ke server 1, dan server 1 akan dikembalikan langsung ke PC1. Lalu kita delete, berhasil. Dari PC1 akan dikirimkan ke PC2. Ke server 2, sorry. Kita next, dari PC1 diarahkan ke router 1, diarahkan ke router 3 dan diterima oleh server 2, dan dari server 2 akan dikembalikan ke PC1. Kita delete. Lalu kita akan mengirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke PC1. Kita akan melakukan sabrang router dari router 2 ke router 1. Dari PC3 diarahkan ke router 2 diimbal ke router 1 dan dikirimkan ke PC1, dan PC1 akan melakukan balasan ke PC3. Sukses. Lalu dari PC3 ke PC2 sama ya, kita next, dan dari PC2 akan dikembalikan ke PC3. Lalu dari PC3 akan kita arahkan ke server 1 dan juga server 2. Next, terima di router 2 dikirimkan ke router 3 dikirimkan ke server 1 dan akan dikembalikan ke PC3. Lalu dari PC3 ke server 2, terima di router 2, kirim ke router 3 dan dikirimkan ke server 2 dan dikembalikan ke PC3. Nah, lalu kita akan mengirimkan paket simbol dari server 1 ke server 2. Dari server 1 akan dikirimkan ke router 3 dikirimkan ke server 2, dan dari server 2 dikembalikan ke server 1 dan sukses. Lalu server 1 ke PC1, berarti dari server 1 diarahkan ke router 3, lalu dari router 3 diimbal ke router 1 dan sampailah ke PC1 dan akan dibalas langsung dari PC1 ke server 1. Lalu server 1 ke PC2. Next. Dan dari PC2 akan dikembalikan ke server 1 dan berhasil.
Terakhir kita akan mengirimkan paket simple video dari server 1 ke PC 3. Nah, ini diterima di router 3, dari router 3 akan diimbalkan ke router 2, router 2 dikirimkan ke PC 3 dan seterusnya PC 3 akan mengembalikan ke server 1 dan selesai. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kita masuk ke simulasi Cisco. Nah, kita sudah masuk ke mode real time. Lalu kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 3. Tracer 192.168 IP PC 265. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu dari PC 1 akan menuju PC 2 hanya melewati berada pada router yang sama dan tidak melewati router-router lainnya, baik router 2 maupun router 3. Lalu kedua dari PC 1 ke PC 3. Tracer 192.168.1.253. Kita lihat. Nah, di sini dari PC 1 ke PC 3, dari PC 1 diterima oleh router 1 lalu diarahkan ke router 2, baru dari router 2 langsung diarahkan ke destinasi yaitu PC 3. Lalu dari PC 1 ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Kita bisa lihat yaitu dari PC 1 kita arahkan ke router 1, dari router 1 melewati router 3, baru dari router 3 diarahkan ke server 1. Lalu dari PC 1 ke server 2. Tracer 43.1. Nah, bisa kita lihat yaitu dari PC 1 mengarah ke router dan juga langsung ke PC 3, langsung ke server 2. Lalu kita close, kita ganti. Kita akan mengirimkan paket kita akan membuat reset dari PC 3 ke PC 1. PC 3 PC 1 masuk ke command prompt IP PC 1 192.168.1.1, kita enter. Nah, bisa kita lihat dari PC 3 diarahkan ke router 2, dari router 2 diterima oleh router 1 dan sampai ke destinasi PC 1. Lalu dari PC 3 ke PC 2. Tracer 192.168.1.253. Nah, dari ini dari PC 3 akan diterima oleh router dan router langsung diteruskan ke PC 2. Lalu dari PC 3 ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Nah, bisa kita lihat yaitu dari PC 3 melewati router 3 ya, habis dari router 3 baru diarahkan ke server 1. Lalu dari PC 3 ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Nah, ini juga sama, dari router 1 diarahkan ke router 3, dari router 3 diterima oleh server 2. Kita close. Lalu kita akan mencoba dari server 1 ke server 2. Tracer server 1 server 2 43.43.43.1, enter. Nah, di sini
Di sini dari server 1 diarahkan ke router 3 baru diarahkan ke server 2. Tidak melewati router 1 maupun router 2 dikarenakan masih berada pada router yang sama. Lalu dari server 1 ke PC 1 saya search 192.168.1.1. Nah, ini dari server 1 diterima oleh router 3, dari router 3 diimbalkan ke router 1, baru dari router 1 diterima langsung oleh PC 1. Dari server 1 ke PC 2 192.168.1.253. Nah, bisa kita lihat yaitu dari server 1 diterima oleh router 3, dari router 3 diterima oleh router 1, baru dari router 1 diterima langsung oleh PC 2. Terakhir dari server 1 ke PC 3. Sorry. Itu tadi yang dari dari server 1 menuju ke PC 3 ya. Berarti yang belum itu dari server 1 menuju ke PC 2, yaitu tracer 192.168.165 ya. Nah, bisa kita lihat di sini dari server 1 diterima oleh router 3 dan dari router 3 diterima oleh router 1 dan dari router 1 diterima oleh PC 2. Close. Sekian kita telah mempelajari routing statik. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.